Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab tafsir Firdaus An-Naim karya Kiai Haji Thayyib Ali Wafa Sumenep. Qala Allah Ta'ala, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu yang u'budu rabbakum tadi. Kalau sebelumnya kan alladzi khalaqakum, menciptakan. Nah, selain menciptakan, Allah juga ja'ala lakum. Nah, nanti akan kita bahas. Alladzi ja'ala lakum, yaitu zat yang telah menjadikan untuk kalian al-ardo, itu bumi, firasyan, dijadikan hamparan. Ai bisaton, ya maksudnya bisaton, hamparan. Sesuatu yang terhampar. Tar'uduna 'alaiha, yang kalian itu duduk di atasnya. Wa tanamuna, dan kalian tidur. Wa tataqallabuna, dan kalian berpindah-pindah ke sana kemari, ke sana kemari. Falaisat hiya fi ghayatis salabah. Maka kemudian tidaklah al-ardu ini dalam eee, kondisi yang terlalu keras. Wala fi ghayatil layyunah, dan tidak pula pada kondisi yang terlalu lembut. Fala yatamakkanul istiqraru 'alaiha, yang dengan kondisi terlalu keras dan terlalu lembut itu tidak mungkin untuk stabil di atasnya. Jadi kondisi bumi itu sudah pas, tidak terlalu keras tanah-tanahnya atau konturnya, dan juga tidak terlalu lembut, tidak terlalu lembek. Kalau terlalu ke arah salah satunya ini, maka nggak mungkin bisa stabil. Eee, kita duduk, kita tidur, kita berpindah, ke sana kemari itu di atas bumi itu. Nah, perlu dipahami perbedaan antara khalaqa dengan ja'ala. Kalau khalaqa, kalau sebelumnya kan khalaqalakum walladzina min qablikum. Khalaqakum walladzina min qablikum. Nah, khalaqa itu biasa dimaknai Allah membuat sesuatu yang baru dari yang sebelumnya nggak ada, nggak, materinya itu nggak ada. Allah menciptakan sesuatu yang baru, sebelumnya nggak ada materinya, nggak ada contohnya. Jadi Allah nggak mencontoh siapapun dalam menciptakan manusia, sehingga kita punya tubuh yang sedemikian sempurna konstruksinya. Nah, berbeda dengan ja'ala. Ja'ala itu Allah menjadikan, maksudnya membuat sesuatu dari materi yang sebelumnya ada, dibentuk ke materi atau konstruksi yang lain. Nah, di dalam ini misalnya apa yang pertama, bumi. Bumi itu kalau dalam teori penciptaan bumi yang ditemukan oleh ilmuwan, kan ada beberapa versi. Tetapi dari semua versi itu jelas bahwa bumi itu tidak langsung ada tidak, tetapi berproses selama kurang lebih ribuan tahun. Mmm, Versi dalam penciptaan itu versi Allah Al-Quran, fi sittati ayyamin, penciptaan langit bumi itu, eee, 6 harinya, 6 hari akhirat ya, 6 harinya langit. Nah, yang versinya kalau dunia itu sampai ribuan tahun baru selesai bumi itu seperti yang kita tempati seperti ini. Nah, itu dijadikan firasyan, bahasanya ini hamparan, yang kalau arti aslinya itu kayak tempat tidur ya, atau tempat berteletakkan kita istirahat. Nah, kita bisa beristirahat sebab apa? Kondisi bumi dijadikan yang pas menurut mufasir, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut, seperti itu. Nah, tidak hanya bumi, was-samaa, dan Allah juga menjadikan bagi kalian as-samaa, langit, binaan sebagai satu bangunan. Aisakafan, maksudnya adalah atap, marfu'an, yang ditinggikan. Wa ubiru anhu bil bina'i, dan diibaratkan as-sama itu dengan bina, eh, li ahkamiha, karena ya terhadap atau sesuai dengan hukum-hukumnya, hukum-hukum bangunan. Ya, sesuai dengan hukum konstruksi langit itu ya, ya disamakan dengan bina, bangunan. Wa innama fussira bisaqfi. Nah, adapun
ditafsirkan dengan, atap, limaji ta'bir bihi, karena datangnya, takbir, dari saqaf ini fi ayatin ukhra, di dalam ayat yang lain, fi qaulih ta'ala, dalam firman Allah, "Wa ja'alnas samaa'a saqfan mahfudha." Dan telah kami jadikan langit itu, sebagai apa, atap yang terjaga. Hmm. Nah, atap yang terjaga di sini bagaimana maksudnya? Atap yang ditinggikan ini bagaimana maksudnya? Yaitu, langit itu dijaga dengan adanya bintang-bintang. Kalau dalam sejarah dikatakan sebelum lahirnya Nabi Muhammad, itu setan atau jin itu bisa mudah naik turun langit. Tapi setelah Nabi Muhammad lahir dan kemudian diutus, maka langit itu, pintu-pintu langit terjaga dengan adanya bintang-bintang itu. Kalau ada setan atau jin mau mencuri dengar, disambar oleh bintang-bintang. Nah, itu versi kitabnya ya. Nah, itu. Kemudian sakafan marfu'a, atap yang ditinggikan. Ya karena ibaratnya langit itu atap yang sangat tinggi dan selalu meluas kalau dalam ayat yang lain, dan tanpa adanya tiang penyangga, ini kan luar biasa. Hmm. Wa anzala, dan Allah menurunkan, minas sama'i, dari langit itu, dari langit dunia ya, ma'an, air. Jadi yang pertama tadi, membahas bumi, kemudian langit, dan apa yang turun dari langit dunia itu apa? Yaitu, air ini. Nah, air ini, yakni matoran, yang dimaksud dengan ini di sini adalah hujan. Fa akhraja, maka Allah keluarkan bihi, dengan itu, dengan air yang turun ke bumi, minas samarati, termasuk yaitu buah-buahan. Ya juzu antakuna min litabi'idi aulil bayani. Boleh adanya min ini, minas samarat, kedudukannya itu litab'id, untuk min yang artinya litab'id, yaitu, sebagian, aulil bayani, atau sebagai penjelasan. Wa qauluhu rizqon, ya, sebagai rizki, nah, itu maf'ul li ajlih, itu bisa berkedudukan sebagai maf'ul li ajlih, in kanat min litab'idi, jika minnya tadi itu untuk tab'id. Jadi kalau minnya di sini, minas tamarati, minnya litab'id, maka konsekuensinya rizqonnya adalah maf'ul li ajlih. Karena untuk, sebagai untuk rizki. Wa maf'ul bih li akhraja in kanat lil bayani. Kedudukan yang lain bisa jadi maf'ul bih jika, jadi min ini lil bayan, penjelas, menjadi penjelas, maka rizqan ini menjadi maf'ul bih dari akhraja. Di Allah mengeluarkan rizki, seperti itu. Minas samarati, itu sebagai penjelas rizki itu, minas samarati, yaitu buah-buahan, seperti itu ya. Lakum, untuk kalian semuanya, sudah dikasih bumi yang bagus, bisa ditempati, sudah bisa dikasih langit yang bagus itu, ditinggikan itu, dikasih pula air yang turun dari langit, gratis pula. Terus dari air yang sama itu keluar buah-buahan yang berbeda. Ini sebagai semuanya adalah rizki. Lakum, untuk kalian. Fala taj'alu, maka janganlah kalian jadikan lillahi, untuk Allah, andada, para sekutu. Ai syuraka'a, ya maksudnya adalah teman atau sekutu, fil ibadah, di dalam ibadah. Nah, jadi sudah Allah kasih semua itu, maka jangan kalian, duakan Allah. Jangan buat sekutu bagi Allah, karena Allah lah yang menciptakan semua itu. Masa kalian nggak berterima kasih? Masa malah membuat tandingannya Allah dalam beribadah? One need to al mislu wal fa'u litasabubi, ay tasabubun an ijadi hadhil ayat al bahirah an nahyu an ittikhadikum al andad. Nah, di sini, an-nid itu andada, kemudian al-misl, perumpamaan, wal fa, dan fa-nya di sini itu litasabubi, itu untuk tasabub, sebagai, eee,
penyebab atau sebab-sebab ayat tasabufun itu menjadi sebab-sebabnya an ijtihadil ayah terhadap adanya atau terwujudnya inilah ayat-ayat yang luar biasa, ayat yang cemerlang. Apa tasabuknya? An-nahyu an ittikhadikumul andad, yaitu larangan menjadikan atau mengambil, sekutu selain Allah. Jadi, sebab dari adanya terwujudnya ayat ini adalah larangan agar kalian, tidak mengambil sekutu yang menyekutukan Allah, seperti itu. Wa antum ta'lamun dan sementara kalian itu mengetahui biuqulikum dengan akal kalian anna hadhil asya, bahwa sesungguhnya sesuatu tadi, banyak yang tadi, wal amsal dan perumpamaan-perumpamaan itu la yasihu ja'luha, tidak menjadi sahnya dijadikannya itu andatan lillahi ta'ala, tidak sah menjadikannya itu sekutu, eee, bagi Allah. Wa annahu ta'ala dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu wahidun, itu satu, khaliqun, yang maha menciptakan, li jami'il asya'i, terhadap segala sesuatu. Wa annahu la mithla lahu wa la nid, dan sungguhnya tidak ada yang menyerupai atau sepadan dengannya dan tidak ada yang sekutu yang sebanding, seperti itu ya. Baik, wallahu alam bisawab.